Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar apa ya? Jadi teman-teman kalau kira-kira ngeliat di gambar, di situ ada gambar hujan ya. Nah, jadi teman-teman coba perhatikan gambar, mungkin bisa googling deh gambar planet bumi gitu. Jadi gambar planet bumi itu kita lihat dominan warna biru ya. Dominan warna biru sebenarnya apa sih arti warna biru pada planet bumi itu gitu? Jadi planet bumi ini warna biru menggambarkan perairan yang ada di bumi. Dengan kata lain, bumi kita dihuni, diselimuti oleh air gitu. Nah, apa sih hidrosfer itu gitu? Lalu siapanya hidrologi gitu? Nah, keduanya saling berkaitan, memiliki kata hidro yang artinya air, otomatis keduanya bersinggungan dengan air, ya enggak? Nah, jadi air yang tentunya ada di permukaan bumi. Kalau air di permukaan pipi, oke. Hidrosfer itu sendiri merupakan lapisan air yang ada di permukaan bumi. Jadi nggak cuman hanya perairan yang luas yang dimaksud seperti laut dan samudra ya teman-teman, tapi juga meliputi yang ada di sungai, di danau, seperti itu, air tanah. Lalu juga uap air yang ada di udara gitu. Nah, keberadaan air di permukaan bumi ini sangat berkaitan dengan siklus air atau yang dinamakan dengan siklus hidrologi. Oke. Nah, jadi ngomong-ngomong tentang air ini sangat penting ya bagi kehidupan. Jadi hampir setiap elemen kehidupan memerlukan air untuk melangsungkan kehidupannya. Tumbuhan memerlukan air untuk berfotosintesis gitu. Manusia memerlukan air untuk metabolisme dan memenuhi kebutuhan hidup. Jadi intinya nggak ada makhluk hidup gitu yang dapat hidup tanpa air, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang siklus hidrologi gitu, jadi ada 4 tahapan pada siklus hidrologi. Ada evaporasi, transpirasi, kondensasi, juga presipitasi gitu. Nah, lalu jadi permukaan siklus hidrologi itu ditandai dengan menguapnya air di seluruh permukaan bumi, baik yang ada di laut, di sungai, di danau, seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan evaporasi, teman-teman. Jadi proses penguapan ini dibantu dengan sinar matahari, seperti itu. Lalu ternyata nggak cuma air di permukaan bumi aja yang menguap, tumbuhan pun ikut melakukan penguapan di udara. Nah, penguapan ini yang dimaksud dengan transpirasi, seperti itu. Nah, lalu setelah uap-uap air yang berada di angkasa kemudian mengembun, jadi proses pengembunan yang membentuk awan inilah yang disebut dengan peristiwa kondensasi gitu. Jadi semakin banyak uap air yang terkumpul, maka semakin banyak awan yang terbentuk gitu. Jadi awan-awan itu bergerak sesuai dengan hembusan angin. Makanya jangan heran ketika di daerah kita turun hujan, tapi mungkin di daerah saudara kita atau di daerah teman kita nggak hujan gitu. Jangankan lain provinsi gitu, lain berapa meter pun bisa jadi itu di utara terjadi hujan, di selatan nggak terjadi hujan, seperti itu. Nah, lalu awan emang ada hubungannya dengan hujan gitu. Iya, jadi awan ini berhubungan teman-teman dengan hujan gitu. Jadi awan yang udah nggak bisa menampung air itu jadilah rintik-rintik hujan. Simpelnya gini nih. Jadi kalau kita lihat awan mendung yang udah gelap banget, nah itu tandanya si awan udah mulai jenuh gara-gara nggak bisa nampung uap air lagi. Nah, oleh karena itu uap air yang jatuh ke permukaan bumi inilah yang disebut dengan presipitasi gitu. Nah, ini gambar dari siklus air atau siklus hidrologi. Ada evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, kurang lebih seperti itu. Nah, perlu teman-teman ketahui, jadi siklus ini tuh berlangsung terus-menerus sepanjang tahun. Jadi dengan adanya siklus ini, ketersediaan air di bumi akan tetap terjaga. Jadi nggak cuma hanya di laut dan sungai aja cadangan air di permukaan bumi itu gitu. Nah, salju dan es pun
yang berada di gunung-gunung juga turut memberikan sumbangsi bagi ketersediaan bumi. Nah, terus ngomong-ngomong tentang air, biasanya erat kaitannya dengan banjir ya gitu. Apalagi yang kita ketahui kemarin banjir bandang terbesar terjadi di Lembata, Kabupaten Lembata. Kabupaten Lembata itu ada di Nusa Tenggara Timur. Coba mungkin teman-teman bisa cek peta ya, Nusa Tenggara Timur tuh di sebelah mana sih gitu. Nah, jadi sebenarnya apa gitu diakibatkan oleh apa gitu terjadinya banjir gitu. Yang pertama, tingginya curah hujan jadi salah satu faktor penyebab banjir gitu. Tapi yang kedua bisa jadi juga karena pengelolaan lingkungan yang buruk gitu. Artinya mungkin daerah yang padat penduduk seperti itu kan, resapan air yang kurang gitu, lalu kurangnya pepohonan gitu, lalu nggak memperhatikan apa ya kurangnya pepohonan, jadi penyerapan air itu berkurang seperti itu. Lalu bisa jadi ya juga karena akibat perilaku manusia. Salah satunya adalah membuang sampah sembarangan gitu. Jadi teman-teman mungkin kita harus aware gitu, buang sampah pada tempatnya seperti itu. Karena terjadinya banjir itu mengakibatkan dampak yang begitu serius gitu. Rumah-rumah hancur, banyak terjadi penyebaran penyakit gitu, lalu banyak kerugian besar gitu, lalu kekurangan air bersih gitu, dan banyak kerugian lainnya seperti itu. Mungkin setelah belajar ini kita mungkin lebih bisa aware lagi gitu tentang air dan banjir seperti itu. Pesan satu lagi, mungkin kita harus berhemat ya menggunakan air. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.